si calon itu dia merakyat. Kita bisa lihatlah sekarang kayak misalnya tingginya elektabilitas Ganjar. Ketua Dewan DPRD, Kang Isro, ya. Iya. Saya lihat dia juga begitu aktif di medsos dan mencuri perhatian untuk kaum milenial. Saya lihat dia masuk ke kemarin kan nggak salah bola voli, volleyball, ya? Main bola. Main bola. Dari kacamata Kang Ahmad Yusdi, memang di 2022 harusnya seperti itu, atau gimana? Bukan orang yang menggebu-gebu pidato, bukan orang yang menjelaskan tentang program pemerintah. Asing lagi di Cilegon. Siapa dia? Inilah Bang Ahmad Yusdi, pengamat politik Kota Cilegon. Silakan Bang Ahmad Yusdi. Ya, selamat sore. Pak Blamon. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, ini yang sudah keberapa kalinya? Kedua kali. Ya, silakan duduk Bang ini. Terima kasih. Ya, sahabat kasih, tentunya di acara DBS kita ini dipimpin langsung oleh host senior kita Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia. Aku nggak ditanya udah berapa kali. Oke, terima kasih Pak Blangkong, sahabat Lugas TV sore hari ini dengan angin-angin yang sepoi-sepoi dan kedengaran ada beberapa pekerjaan di sekitar studio kita. Namun kita akan bincang-bincang seperti kata Pak Blangkong, narasumber kita kali ini ya, beliau adalah Kang Ahmad Yusdi. Kami mengatakan di media bahwa beliau ini adalah pengamat politik, serba bisa. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Oke ya. Alhamdulillah baik. Kedua kali ya? Kedua kasih ya? Kedua. Ya. Waduh, terima kasih dengan kesibukan. Malam-malam tuh. Malam-malam. Sekarang siangnya. Oke, Kang Yusdi terima kasih kesibukan Kang Yusdi menyempatkan waktu undangan kita di tentunya di Lugas TV di dalam acara bincang-bincang sore. Seperti kata Pak Blangkong tadi, pengamat politik. Tahun 2022 tahun politik katanya Kang. Aku mau tanya-tanya juga nanti Kang Yusdi, ya kan? Sejauh apa? Karena topik kita sahabat Lugas TV pernak-pernik politik di Kota Baja. Wah, ini mungkin tersita tontonan publik beberapa hari ini belakangan terkait adanya rencana tadi interpelasi dari teman-teman anggota Dewan yang terhormat ternyata gagal. Dari kacamata pandangan dari Kang Ahmad Yusdi, Kang Aye, kalau saya bilang Kang Aye, sejauh apa sih ya pernak-pernik politik di Kota Cilegon atau di Kota Baja ini? Pertama sekali Kang Aye, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, selamat sore sahabat Lugas. Sahabat Lugas TV, semoga semua sukses dan selalu pantau terus Lugas TV. Gitu ya kira-kira. Keren. Oke Kang, katanya kan tahun 2022 ini sudah mulai nampak nih tahun politik
maksudnya tahun politik, bisa nggak dijelaskan Kang Aid ke sahabat Lugas TV ini? Harusnya memang sudah mulai meriah ya. Sudah mulai meriah. Iya, karena sekarang itu periodisasi penguasa gitu kan ya, itu nggak 5 tahun, malah efektifnya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. 2024 kita sudah pilkada, pilpres, pemilu. Jadi kalau tahun 2022 ini udah mulai lah ya. Harusnya. Pilpres saja udah mulai kenceng sih. Oh iya benar. Nama-nama yang akan muncul sudah mulai muncul di permukaan ya, di layar daerah kaca. masih malu-malu. Oh, daerah masih malu-malu. Padahal kita pikiran dari DKI ini ya. Iya, harusnya daerah dulu. Oke, kita langsung ya, Kang Aid. Tercuat isu interpelasi jauh-jauh dari gedung parlemen, begitu bergelinding di publik sehingga banyak publik memberikan tanggapan dan pendapat. Itu sah-sah saja ya. Salah satu Kang Aid juga yang membuat cuitan lah gitu ya di medsos gitu ya kan. Bisa nggak diceritakan Kang Aid? Berat ini pertanyaannya. Saya pikir saya mau ditanya-tanya kabar gitu. Iya, tapi gak apa-apa. Ini keren pertanyaannya. Karena ini juga kebetulan menjadi ini ya, topik pembicaraan publik sekarang. Kemarin rame-rame interpelasi kok nggak jadi. Jadi banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu kan. Sedikit mungkin yang saya tahu nih, karena saya bukan bagian di dalamnya, cuma kebetulan saya pribadi ngikutin lah gitu. Baik itu dari media massa, baik itu dari diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh teman-teman legislatif gitu. Ya kenapa interpelasi nggak jadi, nanti kita bisa bahas lah mungkin sekarang atau di lain waktu, karena ini panjang nih Bang Naga. Gitu. Tapi apapun itu, interpelasi itu kan sebagai hak legislatif ya, hak untuk bertanya atau memintai keterangan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini eksekutif lah, wali kota gitu kan, dimana dalam pertanyaannya itu mempertanyakan kebijakan wali kota itu sendiri, di mana kebijakan itu sangatlah penting dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, permasalahannya mungkin ketika itu kan ada standar-standar ya, apa sih sebenarnya berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu kan harus jelas gitu kan. Jangan sampai hanya sebuah opini dilempar, nggak jelas juntrungannya, sangat mudah ditepis. Itu juga akan ibaratnya apa ya, kena memercik kena muka sendiri. Itu gimana tuh peribahasanya? Kira-kira seperti itu lah. Iya, mukul air tapi airnya kena muka sendiri gitu kan. Atau senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan boleh. Blunder. Aduh, ini enak nih, kereta api nih. Kita tunggu kereta api. Oke, Kang Aid, kan kita lihat nih, kembali ke soal interpelasi. Ada dari beberapa partai atau fraksi jauh-jauh hari semangat, tiba-tiba di hari hanya mulai, apakah di politik hal biasa itu? Saya melihat di sini tentang pentingnya komunikasi politik ya. Komunikasi politik di awal itu kan boleh dibilang gagasan interpelasi itu justru malah muncul dari person-person di dewan itu ya, karena mungkin tidak adanya ruang komunikasi yang dibuka oleh eksekutif. Dalam hal ini teman-teman dewan itu kan tadinya berangkat dari sebuah obrolan dengan masyarakat ya, karena seringnya itu kan hearing masyarakat, masyarakat berbondong-bondong datang ke dewan, masyarakat mengeluh tentang pemerintahan ini sih gitu. Nah, kemudian dari hasil rapat-rapat di dewan, kalau begitu
kita penting juga menyelenggarakan interpelasi gitu kan, karena desakan masyarakat itu tadi loh gitu. Awalnya dari person tadi ya, pribadi anggota dewan. Kemudian ini kan kayak bola salju begitu. Awalnya kecil jadi besar, otomatis juga kepentingan yang melandasinya juga jadi besar juga dong. Iya, banyak kepentingan di sini gitu kan. Ada kepentingan partai politik itu sendiri, ada kepentingan juga personal di legislatifnya. Banyaklah kalau mau disebutin gitu kan. Sehingga dalam perjalanannya, karena komunikasi politik yang mungkin tidak terbangun dengan baik, ya hasilnya seperti itu. Yang kemarin sempat ini. Jadi kan sahabat Dugas TV kan ingin tahu, ada yang belum memahami nih Kang Ai kan. Artinya ada dua partai yang sampai terakhir juga mengendaki interpelasi ini, tetapi katanya tidak mencapai quorum gitu. Coba sih Kang Ai bisa jelaskan, maksudnya ada dua partai kok nggak bisa voting atau seperti apa nih sahabat Dugas TV? Ada yang belum tahu nih Kang Ai, maksudnya seperti apa itu? Tadinya kalau kita lihat di media massa hitungannya pengusung interpelasi itu kan tiga fraksi ya disebut situ, ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem. Nasdem kan fraksinya bergabung dengan PKB itu. Kalau hitungan jumlah nih di voting gitu kan, apalagi konon katanya ada PDI juga yang sudah menyatakan ikut pendukung gitu. Kalau hitungannya Golkar sendiri kan 10 kursi. Gerindra 6. Oke lah, Gerindra satu yang masih dalam proses PKB, jadi 5. 10 tambah 5, 15. Kemudian fraksi Nasdem dengan PKB 4. Tadi berapa lupa ya saya? 4, udah 19. Ya. Tambah PDI jadi 23 kan? Kalau voting dari 39. Oh itu maksudnya sahabat Dugas TV menang tuh harusnya, gitu kan? Sahabat Dugas TV, jadi gini, dari anggota 39 yang satu masih PAW ya, masih proses ya. Oh jadi 39 kalau dibagi setengah, kira-kira gitu ya Kang Ai. Oh ternyata teman-teman yang dua ini tidak mendukung gitu. Nah ketika proses perjalanannya komunikasi politik tadi. Ini mungkin sempat juga ada yang mencuat tuh. Loh saya untungnya apa? Ngedukung interpelasi. Oh iya. Saya juga ruginya apa gitu kan? Kalau misalnya nggak mendukung gitu kan? Seperti itu kira-kira. Nah di sini sebenarnya yang saya pengen garis bawahi itu kepentingan masyarakat luas loh. Betulkah artinya gagasan interpelasi itu tumbuh dari masyarakat luas? Karena yang harus diuntungkan kan masyarakat loh dalam hal ini. Dewan kan bukan wakil parpol loh. Dewan itu ketika dilantik dan ketika dia kampanye aja, pilih saya, maka saya akan perjuangkan aspirasi Anda. Berarti dewan atau anggota dewan itu duduk di sana mewakili masyarakat. Iya, undang-undang itu. Undang-undang kan ya bicara begitu. Bukan hanya undang-undang, waktu disumpah pakai. Tapi dari kacamata Kang Ai, saat ini petugas partai dong mereka ini. Saya nggak mengatakan. Cuma dia tadi lah gitu ya. Oke, menarik ini sahabat Dugas TV. Hearing itu kan artinya keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat yang nantinya dilanjutkan melalui sistem atau mekanisme sesuai dengan undang-undang lah atau sesuai dengan aturan gitu. Di mana masyarakat itu kan sudah diwakili dalam hal ini oleh dewan gitu. Mungkin dewan itu sebenarnya dalam rangka itu juga, tapi tadi itu kayak gumpalan bola salju lah yang bergulir. Ada juga kepentingan lain di sini gitu kan. Nah saya melihat gitu ya, tadi itu karena komunikasi politik yang tidak terbangun dengan baik aja. Karena saya pernah juga dengar gitu, salah satu partai yang mengusung interpelasi gitu kan, ketika sudah memasuki pada titik akhir, dia merasa nggak dilibatkan dalam pembuatan draft materi interpelasi itu sendiri. Nah terus kebersamaan kita apa artinya dong kalau kemudian itu ternyata hanya sekelompok atau segolongan yang memetik dari opini-opini interpelasi itu. Sehingga di sini kita melihat
Loh kok bukan tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas loh. Di sini saya mencium bau-baunya ke elektoral ke 2024. Ada pemilu, ada pilkada di situ gitu kan. Opini-opininya akan dibangun di situ gitu. Oke, Kang. Ini pandangan saya Iya, pribadi. iya, ini kan Iya. Kang Ae kan di sini sebagai pengamat politik, Nah. jadi kita kan hanya pandangan dari Kang Ahmad Yusti, Iya. ya kan? Kang, tadi kan kata Kang Ae diduga tidak dilibatkan penyusunan draft-draft tentang yang akan diajukan interpelasi. Iya. Pertanyaan publik mungkin atau saya nih sebagai media, kan bukannya draft itu ditentukan di masing-masing partai, silakan susun masing-masing nih, nanti dikumpulin gimana nih Kang? Ya mekanismenya bisa seperti itu. Oke. Tapi ketika merasa mereka tidak dilibatkan, ya itu mungkin salah satu penyebab pecahnya koalisi atau apa ya? Bukan Ya, koalisi lah. Oh, koalisi lah ya. Koalisi pengusung interpelasi itu. Oke. Sehingga pada hari Senin itu yang datang itu kalau nggak salah Golkar minus juga nggak utuh lah gitu kan. Terus fraksi mana? PDIP. Nasdem yang dengan ini nggak utuh juga. Gerindra saya dengar nggak hadir gitu, jadi cuma berapa gelintir. Oh gitu. PDI datang PDI. Oh iya. Kang, media ini terlalu tajam, kadang-kadang tajam gitu ya, kadang-kadang. Ada isu Kang, ada isu. Mungkin Kang Ae selaku pengamat politik mendengar atau apa? Ada isu, ada pertemuan Kang Ae. Isu-isu itu sampai juga ke salah satu ke kita ke Lugas TV nih. Selaku pengamat politik sah-sah saja tak? Sah-sah saja pertemuan-pertemuan seperti itu. Budaya kompromistik lah. Musyawarah untuk mufakat. Oh, musyawarah untuk Jadi, mufakat. mungkin dulu begini nih, ada cerita nih kan di film-film tuh perang misalnya kerajaan Yunani mau perang dengan kerajaan Troya gitu kan. Sebelum perang itu terjadi, jenderal-jenderal kan naik kuda nih, berhadap-hadapan nih, saling berhadap-hadapan nih gitu kan. Nah biasanya mereka tuh saling apa istilahnya tadi itu kompromistik lah. Ini bener nih kita mau perang, melibatkan jutaan tentara kita yang harus mati gitu. Atau mungkin kita bisa rundingkan nih, nggak usah deh gitu tentara-tentara kita berperang, tapi lo ngalah mundur selangkah, gue juga mundur selangkah gitu kan. Nah biasanya begitu jenderal-jenderal itu negosiasinya. Nah ini juga sama, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum interpelasi ini diajukan, interpelasi itu kan sesuatu yang sangat ini ya, kalau ibarat saya pernah bilang gitu, kalau ibarat ini pintu darurat pesawat tuh ada, nah pesawat baru tinggal landas nih, tiba-tiba mungkin penumpang histeris nih karena mendengar suara-suara mesin yang aneh sehingga mereka berteriak-teriak, pintu darurat itu dibuka gitu kan, sangat darurat sekali gitu. Walaupun itu sesuatu yang mekanisme yang itu semua daerah juga ada kok, semua ini artinya sistem pemerintahan itu ada, cuman maksudnya gini karena itu sifatnya darurat ya, padahal kalau untuk mempertanyakan hal-hal yang tadi itu yang menjadi keluhan masyarakat kayak KCS, kayak banyak hal lah di situ ya. Itu ada sebenarnya ruang itu dibuka, kayak misalnya laporan pertanggungjawaban wali kota itu kan setahun sekali digelar, kalau masalah di bulan Maret besok inilah digelar gitu. Nah di dalam forum itu bisa loh dipertanyakan juga gitu kan. Apakah sudah segenting itu sehingga harus menggunakan interpelasi? Oh gitu. Iya. Kang, ini kan hanya bertanya kepada eksekutif. Ya, sifatnya interpelasi itu kan, Iya. karena itu diatur dalam tatip. Kalau saya sebagai media, kita punya acara bincang-bincang sore, saya panggil Pak Wali Kota, saya bincang-bincang, saya tanya, hampir sama juga itu dong Kang Ae. Iya. Gitu. Cuma ada implikasinya. Apa itu? Ketika ditemukan memang apa yang dipertanyakan itu jelas ada sebuah kesalahan atau menyalahi
Kemudian nanti dewan kan nanti membentuk pansus macam gitu. Itu bisa melakukan investigasi. Oh gitu. Gimana konsekuensi? Tapi kalau wartawan nggak bisa. Wartawannya cuma mau kalau mereka ada, karena pernah ada kejadian tuh yang sampai dimaksulkan, ujungnya dimaksulkan itu turunkan. Ada kejadian, kalau nggak salah di Jember kemarin tuh 2020. Dulu 2013 ada tuh yang di Garut kalau nggak salah, Aceh Fikri. Aceh Fikri. Aceh Fikri kan, itu diturunkan loh. Sama Jember juga diturunkan loh. Oke, menarik Kang Ai. Kalau kita berbicara interpelasi, tentunya ada tolak ukur, ya, tolak ukur dan mungkin anggota Dewan DPRD Kota Cilegon khususnya sudah mempunyai landasan untuk mengisukan ini atau memunculkan interpelasi ini, walaupun ujungnya gagal. Pertanyaan saya gini, Kang Ai. Salah satu Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun itu juga melakukan hal yang sama. Namun menurut informasi yang kita yang dapat dari waspada.id, dari jumlah anggota dewan mencapai, artinya menyetujui interpelasi itu. Dan tujuan diadakan interpelasi di Kabupaten Simalungun ini ada beda-beda tipis juga. Salah satunya mengangkat staf khusus wali kota atau tenaga ahli juga dia yang dipertanyakan teman-teman anggota dewan yang dari Kabupaten Simalungun. Tentunya ada tolak ukur dong. Kalau dari sisi pengamat Kang Ai, sebenarnya tuntutan diadakan interpelasi ini kira-kira poin-poinnya apa, Kang Ai? Yang saya dengar bocorannya sih yang paling krusial itu kayak KCS. Kemudian juga ada apa itu yang terkait dana banjir. Sama juga sebenarnya yang di Simalungun itu dengan kita juga sama kasusnya. Mengangkat tenaga ahli dibayar pakai APBD, sementara di dalam APBD itu sendiri tidak dianggarkan. Dia apa istilahnya sweet dari anggaran lain. Ini kan menyalahi apa ya istilahnya kewenangan gitu kan. Nah itu luar biasa. Ini dari tadi interpelasi kita beralih sedikit nih Kang Ai tentang gaya atau dukungan partai politik melirik dengan milenial yang saat ini cukup suaranya cukup bagus untuk 2024. Kang Ai melihat saat ini khusus buat perempuan, apakah sudah Kang Ai lihat bermunculan kader-kader yang ikut dalam berpolitik untuk kontes 2020 ya? Kalau nggak salah ini tahapannya sudah sudah sebentar lagi memasuki itu ya. Memang menarik nih, data dari KPU kemarin waktu pilkada diselenggarakan kemarin, 70% pemilih kita itu dari kalangan milenial. Berbeda mungkin ya, kalau saya bukan kalangan milenial ya. 70%? 70%. Wow. Iya, itu angka yang tinggi loh. Salah satu keberhasilan Herli Sanusi menang juga. Iya. Suara-suara itu. Karena preferensi milenial itu dia bukan mengidolakan, artinya memilih figur satu dia berani. Dua, dia melihat ke depan ya, dengan gagasan-gagasan ke depan lah gitu. Kemudian bottom up, jadi betul-betul si calon itu dia merakyat. Kita bisa lihat lah sekarang kayak misalnya tingginya elektability Ganjar misalnya, atau siapa setelah Ganjar itu? Ganjar, Anies ya. Prabowo mungkin masih unggul di atas ya. Tapi kita lihat kalau Prabowo karena dia pernah mencalonkan, jadi punya aset lah gitu. Ibaratnya punya aset. Yang menarik kan kayak Ganjar nih ya. Kemudian Anies gitu kan. Ridwan Kamil aktif kan di medsos gitu. Dia malah di partainya sedikit agak kurang lah gitu ya. Tapi milenial ini sangat sekali menyukai figur-figur seperti Ganjar,
Anies gitu kan. Anies satu sisi memang banyak juga yang bully dia, hater dia gitu kan. Tapi secara tidak langsung baik yang memuja Anies maupun yang membuli ikut juga meningkatkan popularitas Anies gitu kan. Dan menarik. Nah saya lihat kita tarik deh ke daerah gitu kan. Nah sama di daerah juga kayaknya pemilih-pemilih milenial ini akan memilih orang-orang yang seperti itulah kira-kira. Oke, Kang Ae, mencuri perhatian nih. Ketua Dewan DPRD, Kang Isro, ya. Iya. Saya lihat dia juga begitu aktif di medsos dan mencuri perhatian untuk kaum milenial. Saya lihat dia masuk ke kemarin kalau nggak salah bola voli, volleyball, main bola. Main bola. Dari kacamata Kang Ahmad Yusdi, memang di 2022 harusnya seperti itu, atau gimana nih? Ya kalau kita ngelihat yang sekarang ya tren yang terjadi, misalnya taruhlah Ridwan Kamil gitu dengan gaya apa itu yang sekarang lagi jadi trending, dia jalan gitu kan, kemudian di video ada lagu dari Noah itu tuh. Nah itu tuh artinya masuk di pemilih-pemilih milenial, sama yang dilakukan misalnya Pak Isra lah gitu kan. Dia main bola, kemudian dia main voli, padahal saya yakin main bola nggak jago-jago amat dia, main voli ngelihat tubuhnya gitu nggak jago-jago amat. Tapi itulah kalau saya milenial gitu, oh dia main bola gitu, oh dia main voli, kita juga sama, dia berarti ada bersama kita, ada ketertarikan. Awalnya itu ya, ketertarikan. Oh berarti ini orangnya asik gitu ya. Kira-kira milenial cara berpikirnya begitu. Cara berpikir seperti itu. Iya, bukan orang yang menggebu-gebu pidato, bukan orang yang menjelaskan tentang program pemerintah. Milenial itu kalau ada orang pidato seperti itu udah pusing duluan, jadi si pejabat baru muncul nih, dipanggil untuk pidato. Pidato ini. Iya, baru kepada yang terhormat Bapak A, kepada yang terhormat Bapak B, udah ditinggal pergi tuh sama milenial. Kalau yang pola-pola begitu, jadi mereka tuh apa ya, lebih progresif kalau saya lihat. Agresif, progresif. Dulu kita waktu kita menentukan pilihan misalnya partai politik, orang tua kita tuh kan kadang-kadang jadi panutan juga ketika orang tua kita, oh kamu jangan pilih partai A, kamu pilih partai B, kita nurut. Sekarang kebalik, karena milenial ini jauh lebih memahami informasi, dia lebih cepat dari orang tuanya. Kadang-kadang kalau orang tuanya, kamu jangan pilih partai A gitu, milenial lebih tahu loh, apa partai A itu kan korupsinya besar gitu, kenapa bapak pilih partai A gitu kan. Nah kadang-kadang kita orang tuanya nurut ke anak gitu, kebalik jadi. Kang Ae berbicara milenial ya, luar biasa. Kira-kira Kang Ae saya tantang nyanyi lagu-lagu band. Itu enggak, Pak Isra tadi menarik tuh. Oh gitu. Nah maksudnya ya tadi kan saya bilang daerah masih malu-malu gitu. Saya lihat Pak Isra ini punya kans yang ini gitu. Satu, dia ada di partai besar loh gitu kan. Kemudian partai yang kemarin mendukung pasangan juga, kalau ya maaf nih kalau terus dipaksakan itu juga hasilnya nggak maksimal gitu. Pak Isro ini karena di awal sudah, ya saya nggak tahu apa dia sengaja atau memang tidak sengaja. Tidak sengaja tuh mungkin dia memang hobi main bola, main voli. Mungkin gitu. Kata Kang Ae, saya potong. Mungkin itulah gaya politik untuk tahun 2022 ini. Seperti itu. Mungkin dia Kang Isro sudah mulai mainkan, kira-kira gitu Kang Ae? Ya mungkin. Kalau kita ngelihat trending yang terjadi sekarang gitu kan, trending para orang-orang kayak kita lihatlah di tingkat nasional gitu kayak Ridwan Kamil. Tapi nggak kalah main juga wali kota kita. Dia suka di medsos, kan? Suka posting juga. Ini menarik nih, ada survei yang khusus, artinya survei itu bicara tentang Ridwan Kamil yang mungkin dianggap terlalu berlebihan. Niat banget dia di medsos itu, sampai dia jalan, dia nyanyi musik, sampai ada dia melakukan hal-hal yang
kira-kira nggak nyambung lah dengan pemerintahan. Kan nggak semua orang pemilih itu artinya bermain medsos. Kadang-kadang orang yang seumuran kita nih gitu, yang bukan milenial gitu, kok gini amat sih lo gitu kan. Dia melihat ini nggak nyambung nih dengan pemerintahan, nyanyi mulu gitu kan. Terus lu kerjanya apa gitu kalau nyanyi terus gitu, atau di medsos terus gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu menarik tuh, pakar ini juga, kalau nggak salah Yunarto di bawah apa siapa itu, Yuniarto ada ya, lupa namanya lah gitu kan. Dia menyoroti khusus itu tentang kecenderungan pejabat-pejabat atau yang kira-kira untuk naik ini, kemudian dia di medsosnya terlalu berlebihan gitu. Disorot itu ada. Bisa dikatakan pencitraan yang, tapi pencitraan bagus loh Kang Ai. Ya bagus sih, artinya selama itu masih dalam koridor. Kan tadi itu artinya tidak semua pemilih ini menyukai hal-hal seperti itulah. Ya, lu tugasnya kerja mengurus kita gitu, masyarakat atau rakyat gitu. Kalau nyanyi mulu gitu. Artinya gini, kalau saya lihat sih wali kota kita, beliau dan wakil wali kota bekerja. Saya lihat sampai subuh, sampai iya, coba mungkin publik sebagian jangan terlalu banyak nyanyi kira-kira gitu kan. Kakak boleh. Kalau saya suka nyanyi. Oke. Ini menarik Kang Ai. Salah satu televisi nasional juga di akhir tahun 2021 mempertemukan nama-nama yang akan muncul bertarung di 2024 menjadi RI. Salah satu Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar, bahkan Erick Thohir, bahkan Caimin, Ketua Umum PKB. Mereka ditemukan di salah satu stasiun itu membicarakan apakah maju 2024. Itu poinnya. Kita kembali ke di Kota Cilegon. Sebagai pengamat tadi. Sebagai pengamat politik nih di 2024 ini, Kang Ai melihat sosok. Kita langsung sosok ketua dewan ini kayaknya keterima kaum milenial atau masyarakat publik nggak ini, Kang Ai? Ya kalau melihat gitu, entah itu disengaja atau tidak gitu ya, dia sudah melakukan upaya ke arah sana gitu. Persoalan kemudian dicalonkan atau tidak, ya dia sudah upaya. Ketika orang sudah melakukan upaya, sedini mungkin ada waktu untuk melakukan perbaikan ketimbang orang itu muncul misalnya di akhir. Itu akan lebih susah lagi untuk melakukan perbaikan, karena di awal itu kan itu bisa menjadi semacam test case lah istilahnya gitu, atau feedback. Ketika dia melakukan itu kan ada feedback, ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Nah, untuk misalnya kepada orang-orang yang tidak suka agar suka, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu pentingnya survei gitu. Survei itu nanti bisa memetakan daerah mana nih yang kira-kira nama si A, calon A ini nggak begitu populer, dan apa kira-kira isu yang dibangun di daerah tersebut. Nah, itu kira-kira survei itu kan sesuatu yang saintifis ya, sesuatu yang memang ada dasar keilmuannya gitu. Ujuk-ujuk gitu kayak semacam klaim-klaim atau tebak-tebakan, enggak, ada dasar-dasarnya gitu. Oke, Kang Ai, nyanyi dulu atau pertanyaan lagi nih? Saya nggak bisa, serius. Saya nggak bisa. Suara saya jelek. Kang Ai, seperti yang saya bilang tadi bahwa di pusat lah, di belakang di pusat sana sudah ada suasana politik yang mulai hangat bermunculan yang akan maju di 2024. Saya kembali lagi ke Kota Cilegon ini. Nah, kebetulan Lugas TV ada di Kota Cilegon nih ya. Tentunya kita ngamatin di sini. Kang Ai, eskalasi perubahan atau pertambahan politik di Kota Cilegon menarik di tahun 2020, di mana ada perubahan yang agak mencuri perhatian ya. Contohnya Ketua DPC saat ini Sarojia, Ketua P3. Di mana beliau itu juga sebelum menjadi ketua DPC Kota Cilegon P3 adalah salah satu
tokoh salah satu partai di Kota Cilegon, atau kita sebutkan Golkar lah gitu ya. Dari pengamatan Kang Ae, kira-kira politik di 2024 di Kota Cilegon ini seperti apa sih menariknya nanti? Ya akan seru. Akan seru ya? Akan seru. Satu sisi beliau yang tadi Pak Haji Sanusi ya, saya kebetulan kenal di Kadin. Beliau itu kan ya punya andil lah gitu kan dalam pemenangan Golkar lah, berturut-turut ya. Pemenang pemilu, kemudian pemenang pilkada. Beliau punya andil gitu. Punya andil berarti karena beliau di dalamnya tahu persis bagaimana peta politik di Kota Cilegon itu dimainkan gitu. Kemudian yang menarik juga kemarin kan ketika ada harlah, ada baligo di mana-mana tentang beliau kan. Itu saya lihat ada sebuah kesadaran tentang politik modern dari seorang Saruji gitu kan. Politik modern gitu kan. Saya nggak tahu apa ini muaranya ke 2024, tapi itu kan mungkin beliau mendengar dari hasil survei juga, atau dari para kader masyarakat, publik, masyarakat atau konsultan lah sebutkan, bahwa salah satu untuk meningkatkan popularitas itu ya salah satu baligo. Kebetulan kemarin ada hajat harlah kalau nggak salah yang kemudian dibatalkan karena PPKM. Nah di situ dia ada kesempatan masang baligo ke setiap titik tuh di Kota Cilegon. Nah saya nggak tahu hasil dari surveinya ya, apakah setelah dipasang baligo yang banyak di Kota Cilegon itu meningkatkan popularitas beliau. Saya belum dengar sih hasilnya. Tapi ya itulah menariknya politik gitu kan, bahwa ketika kita memulai duluan, hal-hal yang bisa kita benahi itu kita banyak waktu nantinya gitu. Daripada yang sekarang misalnya takut-takut, malu-malu, kemudian di ending dia nyalon, sudah sangat terlambat loh. Setahun kerja politik itu belum tentu bisa membranding seseorang untuk layak atau tidak dipilih gitu. Kalau dari partai-partai baru dari pengamat Kang Ahmad Usdi melihatnya seperti apa? Partai baru untuk untuk merebut suara daripada milenial ini. Contohnya nih Partai Gelora dan Partai Umat yang saat ini sudah mulai ada pengurusannya di Kota Cilegon. Seperti apa Kang Ahmad melihat? Ya emang partai baru ya yang kebanyakan memang sempalan ya. Ada Partai Umat kan sempalan dari PAN, Gelora sempalan dari PKS ya. Kalau partai sempalan itu bisa menarik suara dari partai lain itu bagus. Tapi kalau partai itu malah memecah suara yang sudah bulat di partai lamanya, nggak nambah gitu, ya akan berisiko si partai lamanya itu akan berkurang. Sementara partai sempalanya juga tidak maksimal gitu. Enggak, maksud saya Kang Ae melihat gerakan-gerakan teman-teman ini sudah mulai kelihatan atau masih senyap-senyap aja? Kalau saya lihat, saya ngamati di medsos ya, mereka hampir tiap hari ada terus postingannya gitu kan. Ya itu salah satu gitu. Pencitraan gitu kan melalui medsos gitu. Ya, seperti kata Kang Ae, butuh branding itu kan bukan butuh waktu yang lama. Ya, kan gitu kira-kira. Bisa kalau dalam hitungan setahun di branding seseorang untuk layak dipilih gitu kan, itu perlu waktu lama. Karena sekarang kayak misalnya kita lihat DPD pusat gitu kan, kayak Puan ibunya di mana-mana, tapi anehnya itu hasil survei itu dia di bawah 2% gitu kan. Tapi ya apapun itu, upaya itu harus ditempuh. Upaya. Gitu. Kalaupun kemudian ternyata ya susah juga, mungkin partai punya alternatif lain gitu. Gitu kan. Silakan kita ngopi dulu. Kopi Jawara. Jangan ngantuk kalau udah. Ini kopi Jawara ya? Saya kenal ini kalau masalah Mama Yati Buyat. Iya benar, Mama. Yang saya suka sering ditukar sama dia tuh, lihat dari belakang. Oh, iya, saya pikir cewek. Saya pernah ceritanya salat Jumat belakang dia. Pikir ke cewek, belakang dia gitu. Pas begitu assalamualaikum, Mama ya itu ya. Dia sibuk.
Sibuk ya? Ya, sibuk dengan bisnis UMKM-nya. Makanya tadi nggak sempat datang ke sini. Salam sama Kang. Iya, saya kenal baik beliau. Sering bercanda. Iya. Kang Ahmad Yusdi, saya manggil Kang ini Kang dari tadi, ada yang laporin nggak nanti ya Kang ya? Saya harus panggil abang atau ini? Gunakanlah bahasa yang bagus gitu. Kang lah, saya orang sini asli. Kalau saya panggil Bang Naga, itu pas. Saya Kang aja. Aduh, karena lagi rame juga nih, karena di suatu forum menggunakan bahasa daerah, iya. ada yang laporin nanti. Takutnya saya juga dilaporin nih, harusnya manggil Bapak Ahmad Yusdi gitu. Masyarakat kita kok gampang. Oh iya, baperan gitu ya. Itulah Iya, kekuatan medsos itu kekuatan media sosial itu. Jadi kita ribut pada hal-hal yang nggak produktif gitu. Iya benar. Sementara Cina udah ngeributin pasar global, pasar melalui internet segala macam, kita ngeributin itu aja dari dulu, dari zaman Belanda loh. Oke, Kang Ahmad Yusdi, saya juga harus pertanyakan juga nih, Kang Ahmad Yusdi saat ini apakah condong di suatu partai atau masih mempertahankan sebagai pengamat? Pengamat enggak lah, karena kebetulan saya Teman-teman media ya? Iya. Terus politik itu bagi saya, politik kan seni. Politik Seni ini itu sesuatu yang indah, kayak kita nyanyi itu kan seni juga, sesuatu yang indah. Politik juga sama. Saya melihat ada keindahan dalam berpolitik lah, gitu kan. Bagaimana orang melakukan itu komunikasi politik. Kapan dia harus luas, kapan dia harus garang, gitu ya. Itu menarik loh, gitu. Karena kita juga nggak bisa lepas dari politik itu ya. Kayak misalnya Bang Naga, anaknya minta duitnya. Anaknya sama temennya nih gitu kan. Bang Naga misalnya nggak punya duit, gengsi kan, kasihan anak ada temennya gitu kan. Kemudian Bang Naga berupaya, oh nanti bapak kasih deh gitu kan, 2 jam lagi, artinya ada ngeles gitu kan, supaya anak nggak jatuh di hadapan teman-temannya. Itu kan bagian politik juga gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Itu sebuah seni lah. Oke, luar biasa. Nggak terasa nih Kang, udah hampir 1 jam kita untuk mengudara di Sahabat Tugas TV. Mungkin Kang Aye, saya minta dari closing statement aja dari pembicaraan kita, bincang-bincang sore hari ini. Ya, saya sih berharap gitu bincang-bincang ini bisa sedikit mencerahkan lah pada pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Karena masyarakat itu lebih cenderung apatis. Politik mau udah aja, kita tunggu pas tanggal mainnya kita minta duitnya. Setuju. Kadang-kadang duitnya diminta, dipilih kagak. Yang jahat siapa nih? Yang berbohong siapa nih? Kan semuanya jadinya masyarakat ikut berbohong, politisi juga ikut berbohong. Kata si politisi kalau misalnya dituntut sama masyarakat, Pak Dewan waktu minta kita pilih kan akan mewakili aspirasi kita. Kok sekarang enggak? Nah kata Pak Dewannya, kan suara lu udah gue beli. Nah terus kita mau ngomong gimana? Masa karena hal-hal seperti itu kemudian negara ini jadi ambruk gitu kan? Janganlah, makanya ya mudah-mudahan sih ya walaupun pembicaraan hari ini ya kita ngobrol santai kan sebenarnya Bang. Ya. Mudah-mudahan sedikit lah itu mewarnai pemikiran masyarakat kita. Harapan saya gitu. Ada lagi tambahan? Apa yang tambahan nih? Tentang ini deh pemerintahan. Oh, pemerintahan. Dengan terjadinya tsunami tsunami interpelasi Oh, itu ibarat tsunami. Disebut menggoncang juga. Oke, iya benar. Nah, kemudian ada kesadaran dari pihak eksekutif dalam hal ini untuk mengakomodir atau melakukan komunikasi politik yang baik. Nah, ini kan sebuah langkah maju. Jadi harapan kita untuk perbaikan kota kita yang kita cintai ini sedikit membuncah lah. Membuncah itu apa ya bahasa ininya? Harapan itu jadi semakin kuat gitu bahwa kita bisa loh bangun Cilegon bersama-sama. Akan tercapai keinginan. Kira-kira gitu. Iya. Semakin memuncak. Iya. Ketika ada kesadaran itu baik dari legislatif, baik dari eksekutifnya, bahwa kita perlu loh melakukan komunikasi politik. Bahwa kita membangun Cilegon nggak bisa sendiri-sendiri, harus semua elemen, semua masyarakat kota Cilegon bahu membahu. Gitu.
Jadi kita juga kan harapan tadi itu, oh kita pengen bangun nih kota kita, jadi semakin membuncah. Ayo Pak Wali kita bangun. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir. Adik-adik mahasiswa mengatakan anggota parlemen Kota Cilegon diduga masuk angin. Setuju? Seperti pengawal politik juga seperti apa? Enggak sih, itu Enggak. memang di teman-teman dewan tuh ada sebuah ritme yang harus dimainkan. Harus, Gitu. wah itu Saya jawabannya. kayak tadi lah, para jenderal sebelum perang itu terjadi mereka melakukan negosiasi sehingga korban jatuh banyak itu nggak terjadi. Mungkin adik-adik mahasiswa melihat dari sisi pandang lain kali ya. Kalau dilihat, kayaknya masuk angin. Itu ya pendapat adik-adik mahasiswa, kita hormati juga. Oke, terima kasih Kang Ahmad Yusdi. Jangan bosan-bosan kita undang lagi, mungkin dari sisi lain nanti, ya kan? Oh, semakin sukses mungkin diundang-undang. Kayaknya udah mulai diundang media-media nih. Wah, Lugas juga semakin sukses lah. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang kita sore hari ini bersama Kang Ahmad Yusdi, di mana perbincangan ini adalah perbincangan santai terkait tentang pernak-pernik politik yang ada di Kota Cilegon ini, di mana tahun 2022 sudah mulai bergeliat politik. Yang tahu, yang bisa membaca, salah satu yang kami bincang-bincang tadi, spontanitas menyebut Ketua Dewan sudah mulai melirik sampai ke sana kelihatannya. Kira-kira gitu ya Kang? Iya. Kang Mas Yusdi ya? Luar biasa. Baru Pak Isro. Hah? Baru Pak Isro. Baru. Sama Pak Haji Saruji. Iya baik. Oke, demikian sahabat Lugas TV, nantikan terus konten-konten YouTube selanjutnya. Dan yang terakhir, saya undang Pak Blangkon untuk intisari daripada bincang-bincang sore hari ini. Silakan Pak Blangkon. Ya, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan narasumber kita. Semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Pernik politik di Kota Cilegon. Wakil rakyat, kumpulan orang-orang hebat. Sebagian lirik lagu Iwan Fals. Menyanyi perlu untuk menghibur hati, asal jangan menyanyi bikin sedih hati. Interpelasi, oh interpelasi, gagal dalam interpelasi, hal yang biasa. Namun gagal dalam cinta bisa merana. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Kita foto.